Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa kita mengadakan kajian subuh. Dan sekarang Kang Janu untuk mempersingkat waktu. Kang Janu, waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumu wa ta'limu wa nafa'ul intifa wal ifadatu wal istifadatu tadhakkur wa tadhkira wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah al khair tiwan wa jillah wa radha wa qurbi wa thawabih. Allahumma ya ma qalidul umur quluha biyadi wa ilahi yurja'ul amr. Ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah lana fathan qariba. Ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa yusal mursalin wa ilham al malaikati muqarrabin bi rahmatika amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal berapa nih sekarang Ramadan ya? Udah tanggal ke 26 ya. 26 ya. Iya, 26. Alhamdulillah sebentar lagi kita bakal menuntaskan ya pada ibadah saum di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum Ramadan ini tinggal kita meninggalkan Ramadan dan Ramadan juga meninggalkan kita. Ini antara dua, apa kita ninggalin Ramadan atau Ramadan ninggalin kita. Karena bisa jadi tahun Ramadan pasti ada lagi tahun depan, tapi apakah kita bakal nyampe umur ke Ramadan tahun depan, wallahu alam, nggak ada yang tahu ya. Tapi Masya Allah, keutamaan bulan Ramadan ini luar biasa, banyak, dan fadilahnya besar banget ya. Sampai-sampai kalau misalkan dalam hadis, ini kalau misalkan Rasul bersabda, dibukakan pintu fadilahnya bulan Ramadan, maka seluruh umat ini bakal minta seluruh bulan ini bulan Ramadan. Saking besarnya fadilah bulan Ramadan ya. Dan sekarang tanggal 26, masih ada sisa 26, 27, 28, 29, 3 hari lah bersihnya ya. Mungkin ada yang sampai 29, ada yang 30, nanti lihat dulu apakah dari metode falaknya, imkanur ru'yat atau metode hisab itu masing-masing ada pegangan. Kalau kita kan resmi menuruti gimana pemerintah aja ya, kalau misalkan yang umumnya standarnya itu. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang terbaik, bisa diterima ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan yang sekarang kewajiban kita yang udah punya materi ya. Kalau misalkan di zakat fitrah wajib ya ada zakat fitrah. Kalau misalkan yang suka zakat mal di bulan puasa karena hisab dan haul nisab ya, sudah mencapai haul dan nisabnya juga bisa menyelenggarakan zakat malnya ya. Karena sebenarnya kalau zakat mal ini umat Islam suka ngambil patokannya bulan Ramadan, tapi nggak harus bulan Ramadan ya. Ini yang sering dipakai sama umat Islam Muslim Indonesia awamnya kayak gitu ya. Karena berbagai macam lah biar enak gampang, jadi bulan Ramadan semua dituplekin, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Nah, hari ini hari terakhir saya juga ya, karena hari Rebo mungkin saya sangat tanggung gitu ya, karena kan ini 26, 27, 28, berarti kan ya hari ini aja lah gitu kan. Kalau misalkan nanti ada kajian berikutnya di Sahabat Lentera Ilmu yang sekarang hadir atau misalkan yang nanti lihat di streaming di YouTube ya, di channelnya Abah ya, catatan Abah, nanti bisa mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di di kajian kedepannya nanti. Tapi kita
bakal hari ini menyimpulkan ya apa aja sih peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan. Kemarin kita udah bahas ya, apa aja nih Mas Utrisno kemarin? Nuzulul Quran ya, udah. Ya, Nuzulul Quran udah. Nuzulul Quran tanggal berapa kemarin? Yang saya bahas, masih ingat nggak? Live-nya apa apanya? Yang didapat dari Mas Utrisno. Pas bagian nuzul Quran, kayaknya saya nggak hadir, kalau nggak salah. Iya. Iya. Oke. Nuzulul Quran ini ada beberapa pendapat ya. Di salah satu ulama ya, ada namanya Syekh Ali Sobuni, Muhammad Ali Sobuni. Ini ulama tafsir Quran ya. Kalau di Malaysia suka dibaca nih kitab beliau. Ada di dalam kitab Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali Sobuni di halaman 14 dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Karena kan Al-Quran ini kita identiknya apa? Turun di dunia bulan Ramadan, tapi perselisihan atau apa namanya perbedaan pendapat. Ada yang bilang bulan Ramadannya bisa jadi tanggal 1 lah, ada yang bisa ada yang bilang tanggal 5, 6, apa 7, 9, terus apa 11. Pokoknya malam-malam ganjil karena kan sudah disempitkan dalam firman Allah apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonir Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, dan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas atau ya penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan batil. Nah, di sini di Quran sudah dijelaskan wal furqan, pembeda hak dan yang batil. Nah, sebagian ulama menjelaskan bahwa pembagian apa perbedaan hak dan batil itu terjadi pada 17 Ramadan pada saat apa? Perang Perang Badar. Jadi saling terkait ya, keterkaitan. Di Perang Badar ini kan 17 Ramadan. Maka dari itu apa namanya? Di 17 Ramadan ulama ada yang berpendapat bahwa Quran turun pada bulan tanggal 17 Ramadan ya. Dan kalau misalkan kata Syekh Ali Sobuni ini, beliau berpendapat dalam kitabnya bahwa awal turunnya Al-Quran Karim pada tanggal 17 langsung ya, pada 40 tahun usia Nabi. Saat itu Rasul sedang ibadah bertahanus di Gua Hiro. Datang malaikat Jibril dan membawa ayat Quran sambil mendekap Nabi ya, ke dadanya ya, sampai sambil bilang ikro 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 ya, sampai dijelaskan bahwa ketiganya dijelaskan disebutkan surat Al-Iqra ya, surat Iqra atau Falak Alaq ya. Nah, di sini Quran ini bukan bentuk suhuf kalau zaman dulu ya. Jadi Quran itu qara'a yaqra'u, jadi ucapan malaikat Jibril yang di apa langsung di, karena firman ini apa Quran ini firman ya, kalamullah. Nah, ada sebagian firqah ya atau golongan yang di zaman Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa Quran ini makhluk ya. Nah, ini yang diperangi sama Imam Ahmad bin Hambal ya zaman dulu ya. Di mana di Baghdad ada di kekhalifahan apa Harun al-Rasyid itu masih nggak ada gitu ya. Nah, di anak cucunya Khalifah Harun al-Rasyid ini ngomong kalau Quran ini di dinasti Abbasiyah ya, di Khalifahan Khilafah Abbasiyah, bahwa mengatakan Quran itu makhluk ya. Quran itu makhluk.
nggak bisa ya kata Imam Ahmad bin Hambal, ini salah satu-satunya ulama yang sangat keras gitu ya sama pemerintah. Kalau misalkan Quran itu nggak bisa disebut makhluk. Quran itu kalamullah ya, firman Allah, bukan makhluk. Itu kalau misalkan menyangka kita Quran itu makhluk, kita bisa jadi murtad kata Imam Ahmad bin Hambal. Itu yang diperjuangkan sama ulama-ulama kita ya, ulama manhaj atau apa namanya madhab ya, karena madhab itu artinya jalan ya, entah apa jalan. Jadi apa yang dijalankan sama para ulama itu ya betul gitu ya, setiap ulama-ulama itu, dan ada zaman kurunnya banyak ulama-ulama madhab zaman dulu, tapi yang terkenal di zaman sekarang yang nggak apa, yang banyak mayoritasnya ya ulama madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, sama Hanbaliyah. Dan ini nggak ada pertentangan ya, semuanya rukun dan sambil apa namanya apa namanya ya, bukan toleransi, malah tawadu ya, saling menghargai, saling rendah hati, saling apa santun gitu ya. Mungkin biasanya yang nggak paham kita saling menjelekkan, malah ada yang bilang kalau Imam Madhab ini nggak mengikuti sunnah Rasul atau keluar dari jalan Rasul. Kenapa memakai pendapat Imam Syafi'i? Harusnya pendapat pendapat Rasul sama sahabat. Nah ini keliru ya, jangan diturutin kalau ada yang berkata kayak gitu ya. Karena Imam Mazhab ini berlandaskan Quran dan Sunnah juga ya semuanya. Malah Imam Syafi'i ini disebut imamnya ahli ro'yu ya. Karena apa? Menggabungkan antara wahyu dan akal ya, akal pikiran, dan itu juga akalnya juga apa namanya ya, enggak kelewat dari sesuai Quran dan Sunnah, karena beliau menambahkan ijma atau kesepakatan para ulama dan kias. Apa kias? Eh, mem, apa ya, mengkiaskan itu berarti menyerupakan suatu hukum misal dengan hukum yang lain gitu ya. Misal apa, kita innamal khomru wal maisir itu apa namanya, kita jangan apa diharamkan khomer dan maisir. Berarti khomer itu apa, yang memabukkan nggak semuanya khomer apa memabukkan, tapi yang memabukkan pasti khomer itu. Nah itu dikiaskan, bisa jadi itu ya. Nanti eh, para ulama sudah menjelaskan itu di bab fikih gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu ulama-ulama dulu sudah menjelaskan. Balik lagi ke zaman Imam Ahmad ibn Hambal, itu pertentangan tentang ahlul bid'ah. Nah, itu ahlul bid'ah yang benar-benar bid'ah itu ya. Quran diyakini sebagai makhluk itu bid'ah banget ya. Nggak boleh kita meyakini Quran makhluk. Quran itu apa? Kalam, kalam Allah. Dan Quran ini didiktekan oleh malaikat Jibril selama 23 atau 24 tahun ya kepada Rasulullah sampai beres Quran itu didiktekan ya. Karena Rasulullah itu sekali Quran turun firmannya, karena bersifat fatonah ya, cerdas Rasul itu, langsung di dalam dada. Nah, itu ada eh, sahabat Nabi yang tugasnya mencatat firman, yaitu langsung ada yang mencatat-catat. Jadi ada di suhuf-suhuf, ada di tulang-tulang, ada di pelepah-pelepah kurma. Nah, itu eh, banyak ya yang menjadikan apa namanya Quran itu. Nah, itu juga Quran zaman dulu nggak ada yang namanya apa namanya syakal-syakal ya, kayak fathah, kasroh, domah, sukun, itu nggak ada. Baru zaman Sayyidina Utsman bin Affan atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ngasih ya, ngasih sakalnya, dan Sayyidina Umar pertama yang ngasih tahu. Tapi di Sayyidina Abu Bakar juga udah ngasih tahu kalau misalkan Quran ini harus dikasih syakal ya, supaya nggak ada perbedaan kerancuan untuk bacanya ya, supaya nggak pusing ya umat kita. Alhamdulillah itu jasa-jasa para sahabat kita ya, meskipun nggak di zaman Nabi nggak dicontohkan ya, kan yang ada yang menyebut apakah itu bid'ah atau enggak. Ya, kalau bid'ah itu Quran semuanya itu bid'ah semua ya, dari apa namanya, dari cetakannya, dari syakalnya, dari patahnya, dari ininya, banyak bid'ahnya itu ya. Karena Quran zaman Rasul nggak ada patah-patahnya ya. Gimana kita bacanya? Tapi alhamdulillah jasa para sahabat, tabiin, atau tabiin itu memberi jasa kepada kita ya. Makanya kita harus sangat berterima kasih ya pada sahabat dan ulama-ulama yang menyusun.
gitu ya. Karena kalau nggak beliau bingung kita ya, zaman sekarang baca Quran nggak bisa khatam berapa kali. Nah, balik lagi, kalau proses turunnya Al-Quran, kata Syekh Ali Sobuni ini, di halaman apa, tiga-tiganya dijelaskan bahwa pertama Al-Quran itu turun di Lauhil Mahfuz ke langit dunia ya, atau Baitul Izza kalau nggak salah ya, atau ke Rasulullah langsung ya, pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini jadi pertentangan juga ya sama beberapa orang. Karena ada yang bilang Lailatul Qadar di tanggal 17 karena sambil apa turunnya Quran, atau di 10 malam terakhir ya, di 10 malam terakhir. Malah di negara orang lain mah nuzulul Quran itu tanggal 27 ya. Nah, oke. Nah, itu ya itu masalah nuzulul Quran kemarin ya. Terus ada perang Badar ya. Perang Badar juga kemarin kita udah jelasin bahwa pertamanya karena kesalahpahaman atau umat umat Islam, kalau ada kaum dagang Quraisy ya yang dipimpin Abu Sufyan, 40 orang berniaga pulang dari negeri Syam ya menuju kota Mekah. Maka dicegat sama tentara Nabi gitu ya, para orang-orang Muslim sebelum sampai Mekah. Maka dari itu Abu Sufyan minta bantuan ya, sampai ke kota Mekah ngirim bantuan, bala bantuan 1.000 ya, 1.000 tentara atau 950 kalau ada yang bilang, ada yang 150, ada yang 1.000 gitu ya. Nah, yang tanding di perang Badar ini ya kita udah tahu ya, ada dalam umat muslim itu ada Ali bin Abi Thalib, ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Ubaidah bin Harith, ada dari pihak Islam juga. Itu melawan siapa? Dari kaum musyrik Quraisy, ada Walid bin Utbah ya, ada Syaibah bin Rabi'ah, ada Utbah bin Rabi'ah, dan pihak-pihak Quraisy ada Abu Jahal juga ya. Itu terus berkecamuk lah ya, karena ketiga orang itu meninggal, tewas gitu ya. Berkecamuk lah peperangan yang dimenangkan umat muslim ya. 70 orang terbunuh dari pihak muslim, kafir, termasuk Abu Jahal ya, dan sepupu Nabi juga ya. Eh, ada namanya Ukail bin Abu Thalib tuh, jadi tawanan Nabi ya. Oke, sedangkan dari pihak Islam juga ada yang gugur, ada berapa? 14 orang termasuk siapa? Ubaidah bin Harith ya. Alhamdulillah tuh jadi ada syahid Badar ya. Langsung, karena orang yang syahid di Badar ini insya Allah tanggung apa balasannya langsung ganjaran di surga. Terus ada peristiwa kemarin gak dijelasin juga ya karena banyak yang diulang. Fathu Mekah, pembebasan Mekah ya. Di bulan Ramadan ini ada pembebasan Mekah tanggal 20 Ramadan ya, tahun 8 Hijriah. Jadi setelah perang Badar tahun kedua, berselang 6 tahun, umat muslim eh, melakukan pembebasan Mekah, kota Mekah itu juga pun nggak sengaja. Karena apa? Rasulullah marah ya, karena apa? Sudah bikin perjanjian Hudaibiyah ya, kan udah diceritain di sini ya, karena udah pernah apa di sini kajian sirah, bahwa ada perjanjian Hudaibiyah antara kaum kafir Quraisy dengan umat muslim jangan saling berperang ya. Tapi apa, peristiwa ini disebabkannya karena Bani Bakar ya, sekutu kaum Quraisy yang cekcok sama Bani Khuza'ah ya, sekutu umat Islam. Kemudian kaum kafir Quraisy ini ngebantu Bani Bakar ya untuk menyerang Bani Khuza'ah. 20 orang Bani Khuza'ah ini meninggal, tewas ya, karena hasutan dari Quraisy kepada Bani Bakar ya. Marah dong ya Rasulullah ya. Udah perjanjian yang nggak boleh saling bunuh, ini tiba-tiba nyerang gitu ya. Maka dari itu Rasulullah sama para sahabatnya ngirim 10.000 pasukan ke Mekah karena udah banyak ya dari beberapa peperangan. Ada peperangan Uhud, ada perang Khandaq, perang Hunain, perang apa banyak ya. Itu banyak kaum muslim ya semakin bertambah, dan umat Quraisy, kaum Quraisy juga semakin sedikit ya. Maka dari itu Nabi Muhammad datang ke kota Mekah bersama 10.000 pasukan ya, melalui 4 penjuru kota Mekah ya. Salah satu penjurunya dipimpin sama Zubair bin Awam ya, sahabat Nabi, terus Khalid bin Walid,
terus Sa'ad bin Ubadah dan Abu Ubaidah bersama Rasul ya dari Gunung Hind ya, di barat. Nah, setelah itu apa? Maka kaum muslim ini sudah menguasai kota Mekah di segala penjuru. Umat kaum Quraisy ini takut ya. Gimana nih cara perlawanan yang nggak ada bisa dilawan lagi gitu ya, nggak bisa lawan lagi kaum kafir Quraisy ini. Maka mereka apa? Sembunyi di rumah-rumah mereka semuanya ya. Ada yang juga lari-lari ke bukit karena takut misalkan di apa namanya dibunuh atau di apa. Tapi enggak ya. Rasul setelah masuk di kota Mekah datang ke Ka'bah, ngancurin 360 berhala yang ada dalam di Ka'bah itu ya, atau di sekitaran komplek Mekah Ka'bah itu ya, ke Ka'bah sambil baca ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Surat Al-Isra ya, ayat 81. Apa kata Rasul dalam firman-Nya? Telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan. Sungguh batil telah hancur. Nah, ini Fathul Mekah ini jadi tonggak kemenangan umat Islam dan Rasul pun tidak semena-mena dari Fathul Mekah ini ya. Dalam Fathul Mekah ini Rasul memberikan kebebasan kepada salah satu orang pemimpin kafir Quraisy siapa Abu Sufyan ya. Apa katanya? Hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi saya nggak bakal ngelakuin perbuatan-perbuatan kalian dulu kepada umat muslim yang dulu suka apa namanya menindas gitu ya, umat muslim lagi sholat ditindas, lagi ibadah ditindas gitu ya, di Mekah ditindas, hartanya diambil, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Enggak, kata Rasul apa? Hari ini adalah hari kasih sayang ya, dan setelah melaksanakan sholat Rasul datang ke pintu berkhutbah di depan pintu Ka'bah sampai apa? Berkata bersabda Rasul, ya kaum Quraisy ya, apa yang hendak kalian perbuat ya. Terus apa? Kata kaum Quraisy, jawab apa? Yang baik-baik wahai saudara pemurah dan anak dari yang pemurah. Itu maksudnya muji ya. Terus kata Rasul apa? Saya ini ya, saya ini akan berkata seperti ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya ya. Maksudnya tuh Nabi Yusuf dulu kan di ini ya, dikucilkan, di apa namanya? Ditindas gitu ya sama para saudaranya. Tapi Nabi Yusuf waktu balik lagi sama saudaranya yang sudah Nabi Yusuf sudah diangkat sama Allah apa jadi apa namanya? Amir apa jadi pemimpin di Mesir, bilang apa? Nggak mau balas ya, dan saya bakal ngeridoin. Itu juga Rasul yang apa dikatakan sama kaum kaum Quraisy apa katanya? Hari ini nggak ada lagi cercaan ya atau tindasan buat kaum Quraisy, nggak ada. Kalian bebas. Masya Allah ya, umat Quraisy nindas umat Islam, tapi Rasul balik lagi pembebasan. Kalau misalkan bisa mau apa namanya, mau balik nindas bisa Rasul ya, karena 10.000 tuh ya lawan berapa orang di Mekah, nggak nggak bisa ya balas. Tapi enggak ya, karena Rasul itu apa rahmatan lil alamin. Dan juga ada peristiwa penting di bulan Ramadan ini apa? Kemerdekaan Indonesia nih ya. Ini jarang orang ya yang ngulik masalah peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia nih ya. Tanggal berapa nih Ramadannya? 9 Ramadan ya. Kemerdekaan Indonesia itu 9 Ramadan, 17 Agustus 1945 ini bertepatan 9 Ramadan ya. Jadi diproklamasikannya Indonesia merdeka itu tanggal 9 Ramadan ya. Dan itu beberapa riwayat mengatakan bahwa apa Bung Karno sebelum memproklamirkan Indonesia itu dalam keadaan sakit malah ya, lagi di Kuitang ya. Itu saksinya banyak. Ada sejarahnya tuh kalau mau ke Kuitang, ada rumah Kuitang Habib Ali Kuitang, itu ada Islamic Center Indonesia di sana. Saksi sejarah kalau Bung Karno itu sebelum proklamir sakit dulu katanya, sakit dan gak puasa gitu ya, karena ini kesempatan katanya ya, untuk
memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, maka diinin ya apa namanya dikumandangkan kemerdekaan Indonesia sambil minum dikasih madu sebelum kemerdekaan jam 10 kalau nggak salah ya, proklamir kemerdekaan itu. Nah itu di mana itu diproklamirkannya tanggal 9 Ramadan ya, bertepatan bulan Ramadan ya, banyak tuh. Jadi peristiwa-peristiwa bersejarah di negara kita pun peristiwa bersejarah itu ada gitu ya. Jadi Masya Allah ya, bulan Ramadan ini banyak banget peristiwa bersejarah. Nah, saya pun dikit ya mau membahas tentang para sahabat ya, karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa yang sangat bukan disebut mengenaskan ya, sedih kita ya mendengar kalau sahabat dibunuh ya, dibunuh sama Muslim lagi. Nah ini menjadi suatu peringatan buat kita, karena nggak ada orang yang bersih ya, orang yang selalu ibadah juga ada salahnya, apalagi orang umat Islam ya, saling mengklaim saya benar, saya benar, saya benar. Ini hati-hati ya. Ini peristiwa meninggalnya sahabat Nabi siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Ali bin Abi Thalib ini meninggal di bulan Ramadan ya. Ali bin Abi Thalib ini juga sebagai khalifah terakhir ya, setelah Sayyidina Utsman, setelah pertamanya pengganti Rasul itu Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar ini mengganti kepemimpinan Rasul, berat ya. Cobaannya Sayyidina Abu Bakar ini berat banget ya. Keberatannya apa? Di zaman Sayyidina Abu Bakar ini banyak umat Muslim yang murtad ya. Karena apa? Karena mengira umat Islam tuh kalau Rasul wafat berarti Islam udah nggak ada. Ini bukan kayak umat Nasrani gitu ya. Kalau umat Nasrani meninggal udah gitu ya, beratnya ditanggung dosanya kayak gitu. Enggak kayak gitu. Islam ini sampai akhir zaman, sampai kiamat. Berarti syariatnya nggak bakal rubah sampai kiamat gitu ya. Itu yang dipegang teguh sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dari itu banyak sahabat bergantung sama Sayyidina Abu Bakar ya, karena yang paling dekat sama Rasul, yang sering lihat Rasul kayak gimana, yang melihat kayak gimana Rasul memimpin, sifat Rasul bagaimana pada umat ya Sayyidina Abu Bakar yang sering nemenin Rasul ya. Maka dari itu waktu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar ini, Sayyidina Abu Bakar ini sosok yang santun, adil, penyayang, bijaksana ya. Terus memimpin umat juga nggak sendiri sekonyong-konyong sendirian ya, pakai pendapat-pendapat para sahabat juga. Nah, ulama kita ya Syekh Nawawi Banten ya, mengatakan kalau dalam kitabnya mengatakan kalau Sayyidina Abu Bakar ini menjadi pemimpin umat Islam selama 2 tahun setengah ya. Saat itu hanya memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran Islam ya. Itu juga mempertahankan Islam juga, karena banyak yang murtad ya. Tadi salah satunya juga ada yang nggak mau bayar zakat ya, karena mikirnya kalau umat Islam Rasul masih ada, zakat masih ada. Kalau Rasul udah wafat berarti zakat nggak ada. Nah, itu salah, pemikiran salah. Dan Abu Bakar paling tegas itu ya menolak itu. Sampai ada kisah nabi palsu ya. Banyak yang ngaku nabi palsu, ada yang dari ceweknya, ada yang dari laki-lakinya. Yang paling terkenal siapa? Musailamah Al-Kadzab ya. Musailamah Al-Kadzab ini mengaku nabi ya. Ini itu saya punya kelebihan, punya wahyu ini itu, banyak lah ya. Aneh-aneh intinya. Rasul meninggal itu jadi kesempatan orang untuk nunjukin kebolehannya. Padahal banyaknya udah tahu ya kalau Rasul itu khotamul anbiya, penutup para nabi. Tuh, kalau misalkan kita kesimpulannya, kita sebagai umat Islam jangan sampai kasarnya bodoh ya, dibodoh-bodohin orang, jangan sampai ya. Harus kita belajar akidah kita ya. Kalau Nabi Muhammad itu penutup para nabi ya udah gitu ya. Kita jangan ada yang mikir kita tahu-tahu ada mimpi, ada yang kayak
malaikat ngasih wahyu itu saya jadi nabi, nggak ada yang kayak gitu. Itu kita harus memperkuat akidah ya, akidah-akidah yang simpel aja. Kalau misalkan guru kami mengajarkan baca kitab apa Aqidatul Awam ya, karangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu bisa memperkuat akidah kita, akidah orang awam, seperti sifat Allah, sifat Nabi, mustahil sifat Allah, mustahil sifat Nabi ya. Terus ada tentang sahabat, keluarga Nabi ya. Terus para apa namanya? Anak cucu Nabi, anak keturunan Nabi, terus apa? Istri Nabi, terus kisah-kisah yang harus ditekan-nekan ya, seperti Isra Mi'raj itu ya. Terus lahirnya Nabi tanggal berapa gitu ya. Itu yang awam banget gitu ya, harus diketahui, jangan sampai nggak tahu. Terus setelah Sayyidina Abu Bakar ini juga wafat di usia 63 tahun ya. Pada Jumadil Akhir ya. Terus antara waktu maghrib dan isya. Ini Sayyidina Abu Bakar ini sakit ya, sakit keras. Semua sahabat Khulafaur Rasyidin ini meninggal, semuanya dibunuh kecuali Sayyidina Abu Bakar ya. Terus setelah Sayyidina Abu Bakar lanjut ke kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini satu-satunya sahabat yang dipilih ya dari Sayyidina Abu Bakar. Kalau Sayyidina Abu Bakar ini dipilihnya secara semua, secara apa namanya, diskusi, musyawarah. Kalau Sayyidina Umar ini nggak ada pertentangan, ditunjuk langsung ya, ditunjuk langsung sama Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Sifat Sayyidina Umar ini sudah kelihatan dari zaman dulu ya. Sayyidina Umar ini disebut sebagai Al-Faruq. Kenapa Al-Faruq? Al-Faruq ini istilahnya Al-Farqu bainal haq wal batil. Ya, pembeda atau pemisah antara yang hak dan batil. Sayyidina Umar ini orang pintar ya, orang cerdas ini orangnya. Tapi ketutup sama sifat kaku sama kasar mungkin ya. Kasar kaku. Jadi tegas, sangat tegas ya Sayyidina Umar ini. Dari zaman jahiliyah nggak nggak berubah itu sifatnya kayak gitu sampai jadi Islam. Nah, Sayyidina Umar ini dipilih langsung ya sama Sayyidina Abu Bakar dan dibaiat ya menjadi pemimpin kaum muslim. Mungkin julukannya kalau Sayyidina Umar ini adalah ya di film Sayyidina Omar ya, ada ya filmnya. Bisa dilihat. Itu apa namanya? Disebut gelarnya Amiril Mukminin karena eh, tawaduknya Sayyidina Umar ini nggak mau disebut Khalifah Rasul, karena Khalifah Rasul itu saya mau bakar aja lah gitu ya. Saya mau bukan Khalifah Rasul, saya masih orang orang banyak dosa katanya gitu ya. Maka dari itu umat muslim nyebutnya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, Amir pemimpin, Mukmin orang mukmin. Jadi Amirul Mukminin pemimpinnya orang mukmin. Sayyidina Umar ini menjadi pemimpin selama 10 bentar. Paling lama kalau nggak salah ya Sayyidina Umar ini ya menjadi khalifah paling lama. Nah, oke, dalam catatan sejarahnya Sayyidina Umar ini menyebarkan agama Islam ya sangat luas ya, sampai ke ada perang apa kemarin Yarmuk ya, ke wilayah Suriah, Damaskus, sampai ke Palestina ya, sampai ke mana, Mesir ya, sampai ke ke Afrika, Maroko. Wah, jauh gitu ya. Sayyidina Umar luar biasa, sumbangsih Sayyidina Umar bin Khattab ini, saking apa tegasnya sama keputusannya tuh tepat gitu ya, banyak yang nggak diragukan sama para sahabat, dan semuanya menjadikan cikal bakal umat Islam jaya ya zaman Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa. Nah, Sayyidina Umar ini meninggal di usia 63 tahun, sama kayak Sayyidina Abu Bakar ya meninggalnya. Meninggalkan umat Islam pada hari Rabu tanggal 27 Zulhijjah ya, setelah dibunuh oleh Abu Lu'lu al-Mughirah atau Fairuz, orang Majusi ya, yang dendam sama Sayyidina Umar karena Persia, Irak ya, ditumpas atau diambil alih sama umat muslim. Pada itu Sayyidina Umar sebelum meninggalnya karena ditikam ya, minta kalau kuburannya dikubur di kuburan
Sayyidina Abu Bakar ya. Terus setelah Sayyidina Umar memimpin, dilanjut kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan itu sebelumnya Sayyidina Umar ini berkata kalau kepemimpinan saya ini sebaiknya dimusyawarahkan ya. Nah, di musyawarah itu menghasilkan bahwa yang paling cocok setelah Sayyidina Umar ini Sayyidina Utsman ya. Kenapa? Sayyidina Utsman ini memimpin sangat ini ya apanya sumbangsihnya banyak juga ya. Karena apa? Salah satu sahabat Nabi yang sampai sekarang punya ibaratnya investasi ya, kalau saham dunia akhiratnya itu sampai sekarang masih ada di dunia ini, masih ada Sayyidina Utsman ya. Itu luar biasanya sahabat Nabi ini ya. Sampai Nabi juga malu ini ya. Malaikat Jibril juga malu Sayyidina Utsman ini. Luar biasa ya. Semua harta bendanya dikasihin buat Islam ya. Ini sosok Sayyidina Utsman ini seorang pengusaha juga, seorang kaya raya, tapi nggak sombong gitu ya ibaratnya. Ini orang soleh gitu ya, ibadahnya banyak, hartanya juga diibadahkan gitu ya. Nah, selama menjadi pemimpin umat Islam, Sayyidina Utsman ini berhasil menaklukkan berbagai kerajaan ya, yang didakwahkan ya sampai kota Mesir ya. Semuanya kota Mesir dikuasain zaman Sayyidina Utsman ya. Terus sumbangsi Sayyidina Utsman ini juga apa? Membukukan Quran ya. Makanya ada Quran Mushaf Utsmani itu dari jasa Sayyidina Utsman ya. Dan di zaman keemasan Sayyidina Utsman ini, Sayyidina Utsman harus meninggal ya di usia 88 tahun. Lebih tua dari para sahabat yang lain. 63, Sayyidina Utsman ini 88. Luar biasa nih ya, dikasih umur panjang Sayyidina Utsman. Luar biasa. Dan wafat dibunuh sama orang Mesir ya, Khawarij ya, Islam tapi nggak keluar dari syariat Islam karena membunuh sahabat ya, memikir kalau Sayyidina Utsman ini kafir katanya ya, orang yang wajib dibunuh katanya. Luar biasa nih. Sahabat Nabi dijamin surga, ada yang mikir dibunuh gitu ya. Mending dibunuh nih ya Khawarij gitu ya, pemikirannya nggak sesuai sama Rasul. Luar biasa. Jadi zaman sahabat aja udah ada orang yang aneh-aneh ya. Apalagi zaman sekarang banyak banget ya. Nah, setelah itu dimakamkanlah Sayyidina Utsman ini di mana di pemakaman Baqi ya di Madinah ya. Setelah Sayyidina Utsman memimpin, nggak ada lagi orang yang mampu memimpin. Semua orang memikir siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini ada yang mengatakan bahwa ana babul ilim, kata Rasul apa? Ana babul ilim. Saya ini gudangnya ilmu, dan wa Ali babuha. Bukan. Saya ini bukan babul ilim. Itu pintunya ilmu. Kalau Rasul bilangnya apa? Saya ini gudangnya ilmu. Dan Sayyidina Ali itu pintunya ya. Rasul berkata ya seperti itu. Bahwa itu populer ya. Kita udah sangat populer bahwa Sayyidina Ali ini luar biasa cerdasnya ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini termasuk sepupu Nabi ya, anaknya paman Nabi. Semasa kecil Nabi diurus oleh pamannya. Sayyidina Ali ini dan setelah wafat pamannya, Sayyidina Ali ini yang diurus sama Rasul ya, diangkat ya, jadi anak angkat ya, ibaratnya diangkat dan diurus juga ya, bagaimana jasa pamannya Ali Abu Thalib mengurus Nabi ya, luar biasa. Nah, ini ada salah satu yang harus kita hilangkan persepsi bahwa Abu Thalib ini pamannya Nabi. Ada yang mengatakan bagaimana ayahmu ya Rasul nanti di akhirat, ayahku dan ayahmu di neraka. Ini jadi salah satu blunder ya. Ada yang bilang kalau orang tua Nabi di neraka. Emang di hadis itu abi wa abaki finnar. Itu maksudnya kalau di Arab itu ayahku itu bisa disebutkan bahwa itu
pamannya, bukan bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya di zaman ahlul patroh ya, belum ada nabi. Jadi jangan sampai kita mikir keluarga nabi langsung nyebut di neraka. Luar biasa ini. Jangan sampai ya. Jangan sampai ada ucapan kayak gitu. Ini nggak adab kita ya sama nabi, keluarga nabi apalagi ya. Kita iseng banget ya ngomong keluarga nabi ada di neraka. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu ya. Bahaya soalnya. Nah, ini apalagi Abu Thalib. Abu Thalib ini jasanya luar biasa ya, semenjak hidupnya. Waktu Rasul dikasih wahyu, dijaga benar-benar gitu ya. Nggak ada yang segan sama Abu Thalib ini semuanya. Nah ini, meskipun Abu Thalib ini nggak menekatkan beliau ini Muslim ya, mungkin memegang agama kepercayaan waktu dulu, tapi ulama kita ya Ahlussunnah wal Jamaah sepakat jangan sampai gegabah mengatakan Abu Thalib ini musyrik, bahwa bisa jadi gitu ya, mungkin nggak ada sejarahnya Abu Thalib ini masuk Islam, tapi nggak tahu walau alam ya Nabi Muhammad apakah sudah gimana gitu ya, eh, berbaiat syahadat depan Nabi, bisa jadi kan kita nggak tahu ya, karena ini paman Nabi yang paling sayang cinta sama Nabi ya, sampai dibela ya. Nah, baik lagi ke Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali ini termasuk anaknya paman Nabi dan juga dinikahkan sama anak Nabi ya. Ya, jadi sepupu Nabi dinikahkan sama anak Nabi. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini juga jadi khalifah keempat ya, dipercaya melanjutkan perjuangan Rasulullah dan memimpin umat Islam. Nah, ini dalam ceritanya juga, bukan cerita kisah ya. Kisahnya pemimpinan semua kepemimpinan sahabat Rasul ini di Madinah, kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini pindah dari Madinah ke Kufah ya. Karena takut ya. Dan ini mungkin bisa jadi pirasat ya, karena pirasat umat muslim ini sangat kuat ya, tajam ya. Bisa jadi sebuah karomah ya, kemuliaan. Kalau Nabi memukjizat, kalau orang soleh atau sahabat itu karomah. Udah tahu ya, nanti takutnya ada huru hara yang genting di Madinah ini nanti jadi kotor ya, nah, kota Nabi. Nah, maka dari itu pindahlah dari kota Madinah ke Kufah ya. Nah, Sayyidina Ali ini selama memimpin umat muslim ya sebagai khalifah, bijaksana, adil ya. Terus masa kepemimpinan juga dikenal masa paling sulit ya, karena banyak harus ngungkapin wafatnya Sayyidina Utsman ya, banyak yang ngadu-ngaduin gitu ya. Istri Nabi pun sempat perang ya sama sahabat Sayyidah Aisyah ya. Istri Nabi sama Sayyidina Utsman itu harus diungkap, jadi ada pro Sayyidina Utsman, ada pro Sayyidina Ali gitu ya. Terus ada belum lagi di sahabat Nabi yang lain, Muawiyah bin Abu Sufyan pengen juga khalifah gitu, jadi khalifah. Terus banyak ya anak cucu Nabi juga ya, keturunan Nabi juga jadi terancam ya. Salah satunya cucu Nabi Sayyidina Hasan juga, Sayyidina Husain juga ya terancam. Maka dari itu ini kepemimpinan Sayyidina Ali ini paling sulit ya, sama selama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin paling sulit. Nah, setelah itu nah, tapi di masa kepemimpinannya Sayyidina Ali ini selama 5 tahun ya, itu banyak jasa-jasanya juga ya. Salah satunya mungkin perdagangan sudah ekspansi kemana-mana ya, jalur perdagangan. Terus banyak juga negara yang disinggahi ya. Mungkin saya nggak tahu ya apakah zaman Sayyidina Ali juga nih Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke Cina, karena ada kuburan Nabi di Cina ya. Sa'ad bin Abi Waqqas kuburannya di Cina. Nah, meninggalnya Sayyidina Ali ini dibunuh ya sama umat muslim Abdurrahman bin Muljam di usia 65 tahun. Pembunuhan tersebut di malam Jumat 17 Ramadan. Wah, enak banget ya. Meninggal di malam Jumat bulan Ramadan. Udah hari mulia, bulan mulia ya. Orangnya mulia juga ya, luar biasa. Dimakamkan di Kufahnya Sayyidina Ali. Nah,
Ini jadi pertentangan juga apa namanya ya, bahwa pendukung Sayyidina Ali yang Syiah dulu, Syiah yang dulu yang benar sekarang jadi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi orang yang terlalu memuja Sayyidina Ali ya, sampai mikirnya kalau yang ini Syiah Rafidhahnya ya, Syiah gulat Rafidhahnya tuh kalau apa, Sayyidina Ali ini yang paling pantas dikasih wahyu bukan Rasulullah, ini luar biasa ya sesatnya. Bukan kayak gitu, atau yang sampai mencaci sahabat-sahabat nih, jangan sampai kita nurutin ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita berpegang jangan sampai mencaci sahabat. Satupun sahabat jangan dicaci. Meskipun Sayyidina Muawiyah ya, atau siapa namanya, pertentangan yang ada di dalam sahabat itu kita nggak boleh sok tahu ya. Jangan sampai kita saling menyalahkan. Gak ada sahabat yang jelek. Pokoknya yang kalau ada sahabat zaman Rasul beriman, menurut gitu ya, itu nggak boleh kita menghukumi sesuatu yang kita nggak tahu ya. Apalagi Serena Ali ini dibunuh karena politik juga ya, politik di zaman itu sangat berat banget ya. Bahwa ada peristiwa tahkim ya, saling berargumen. Kalau ada Sayyidina apa namanya, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan ini eh, mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan kepemimpinan. Dan ada yang bilang juga kalau Sayyidina Muawiyah mau mengambil kepemimpinan ya, itu macam-macam lah ya. Jadi nanti yang aneh-aneh. Intinya walhasil kita sebagai umat muslim Ahlussunnah wal Jamaah jangan sampai membuat apa, kegaduhan masalah sahabat ini. Kita nggak usah mempermasalahkan masalah sahabatnya, itu udah balikin lagi ke sahabat. Kita mah yang tahu sahabat itu kita wajib cinta semuanya ya. Kita wajib mengapa, meyakini kalau sahabat itu orang-orang yang dipilih sama Rasul, udah itu aja ya, nggak usah yang lain-lain. Nah, dan siapa apa, di Sayyidina Ali ini dikarunia siapa anak ya, Sayyidina Hasan dan Husain, dan anak cucunya eh, sampai sekarang ada ya, dan yang disebut Habib-Habib itu tuh anak cucunya ya, silsilah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Nah, Sayyid Syarif gitu ya, itu yang disebut-sebut Sayyid Syarif Habib itu keturunan Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra. Kata Rasul, semua orang itu keturunannya dari bapaknya kecuali aku dari anak perempuannya, dari Sayyidina Fatimah Zahra ya. Maka dari itu Habib-Habib itu atau Syarif Sayyid itu berarti anak keturunan Nabi. Dan kenapa kita harus mengetahui keturunan anak Nabi? Supaya kita nggak ngasih zakat ya sama keturunan Nabi. Karena kalau kita ngasih zakat keturunan Nabi nggak sah ya. Dan itu juga kotor. Kita nggak boleh ngasih yang kotor-kotor sama anak keturunan Nabi ya. Kalau maupun mau ngasih sama keturunan Nabi, zakat itu nggak boleh ke keturunan Nabi, berarti sodako aja. Gitu ya. Nggak boleh ke keturunan Nabi. Itu sampai sekarang ya, sampai zaman sekarang banyak keturunan Nabi tersebar di seluruh dunia ada ya. Nah, dan keturunan Nabi yang dijadiin pemimpin-pemimpin umat apa namanya, kaum Syiah lah ya, orang Syiah sebagian itu itu bukan orang-orang salah ya, ini jadi pemikiran yang rancu juga sama umat Islam. Apa namanya, eh, ada apa namanya, anaknya Sayyidina Hasan ini gitu ya, Sayyidina Husain, ada Imam Abu apa Ali Zainal Abidin punya anak, Imam Ja'far Shadiq punya anak, Muhammad Bagir punya anak, terus siapa, Musa Kazim punya anak, siapa lagi, eh, Imam Ali Al-Wuraidi. Nah, itu banyak, itu bukan orang-orang salah ya. Jadi keturunan Nabi ini berpegangan sama Nabi semua ya, karena keturunan Nabi ini pemegang sunnah ya, yang disebut in taraktu fikum wa in tamassaktum fihi lan tatilu abada. Berpeganglah pada dua pusaka ini. Kalau dua pusaka ini dipegang, gak bakal tersesat. Apa? Kitab Allah, Quran, wa ihtroti ahlul bait ya. Kata Rasul ini ya,
bisa dilihat di hadis riwayat Muslim di kitab hadis Imam Jalaluddin Suyuti. Kalau keturunan Nabi ini pemegang sunnah. Kenapa keturunan Nabi pemegang sunnah? Karena keturunan Nabi yang diwariskan sama Rasul, sunnah-sunnahnya itu ya ilmu hadisnya mungkin hadis, tapi akhlak perilaku perangai Rasul itu yang tahu siapa? Ya keturunannya, keturunan Nabi ya. Jadi kita jangan sampai memikir kalau keturunan Nabi ini, wah semuanya Syiah. Nggak ada ya. Aneh itu ya. Kita sama sahabat nggak mengkafirkan, keturunan Nabi pun nggak memikir sesat juga. Nggak boleh gitu ya. Ini untuk apa namanya? Mengklarifikasi ya, karena kita salah dalam memikir ya. Kalau misalkan keturunan Nabi ini takutnya di semuanya disesatin. Luar biasa ya. Ada golongan baru ya, Khawarij ya, yang baru-baru ya. Keluar dari Islam. Ini jangan sampai kita eh, sampai kita yang tersesat ya gara-gara itu. Sampai di Indonesia ini banyak keturunan Nabi Sayyid Habib ya, Syarif. Kalau di Mekah Sayyid Syarif. Kalau di Madinah juga itu. Kalau di Indonesia lebih terkenalnya Habib. Ini kalau ngomongin masalah keturunan Nabi saya panjang ya. Walhasil intinya sahabat Nabi semuanya berjasa besar ya untuk umat Islam, dan itu semuanya kemuliaannya ada di bulan Ramadan ya. Apa namanya, peristiwa wafatnya berarti kita jadi ingat ya sama sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib, terus sama uh, 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 anak Nabi juga Fatimah Zahra gitu ya. Dan banyak ya yang jadi uh, uh, apa namanya, tonggak sejarah umat Islam. Mungkin banyak ya yang kontemporer, mungkin apa Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih gimana ya di bulan Ramadannya. Dan orang-orang pembebas-pembebas itu pasti tirakatnya atau jalannya itu apa namanya, jalan hidupnya pasti sangat disiplin ya. Apakah itu ibadah saumnya atau gimana ya, apa namanya, ibadah di bulan Ramadannya. Itu bisa nanti dibaca-baca ya di referensi-referensi kitab-kitab atau buku-buku sejarah tarikh para sahabat ya. Dan ya ini apa namanya ya, saya nggak bisa semuanya dijelasin, tapi kalau misalkan mau dijelaskan salah satu-satu sahabat-sahabat nanti bisa kita ketemu lagi ya di pertemuan pembahasan di Lentera Ilmu, pembahasan-pembahasan sejarah tarikh para sahabat. Nanti saya bisa lihat referensi tarikh-tarikh para sahabat ya, karena ngejelasin satu sahabat aja panjang banget itu ya. Saya Abu Bakar kayak gimana perjalanan saya, ada namanya kitab Tarikh Khulafa, itu perjalanan Khulafaur Rasyidin dalam memimpin apa namanya, umat Islam sampai uh, khalifah-khalifah setelah apa Khulafaur Rasyidin ya, seperti Sayyidina Hasan bin Ali ya, anaknya Sayyidina Ali, terus Sayyidina apa Muawiyah, sampai ada dinasti Umayyah, Khalifah Umayyah, sampai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, terus ada dinasti Abbasiyah, terus ada apa Khalifah Mamluk ya, ada Turki Utsmani ya, ada apa namanya, ada Mongol, banyak ya, ada banyak tuh. Nanti bisa dijelaskan di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur ya sama Allah ya, bisa membahas ini ya. Dan alhasil ini kajian eh, Ba'da subuh Ramadan terakhir saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh mangga Mas Sutrisno ya, atau Ayu Mitya mau ngetik boleh, mau ngomong langsung boleh ya, masalah terkait pertanyaan-pertanyaan sejarah, tarikh ya. Dan ini ada salah satu juga ya, masalah tarikh ini. Kalau disebutkan sejarah berarti kita harus merujuk pada apa namanya, bukti ya. Kalau bukti itu berarti kalau nggak Quran, hadis atau sahabat ya, dari orang yang menceritakan langsung atau dari anak cucu keturunannya. Berarti walhasil hadis ada yang diambil ya. Apakah hadis soheh semua yang diambil? Enggak ya, hadis yang Hasan Doib juga diambil ya kalau untuk sejarah ini. Karena apa? Kalau nggak diambil hadis, karena semua hadis ini juga kan nggak semuanya apa namanya jelek.
Kalau misalkan bikin fatwa ya hadis sahih ya, kalau bukan buat fatwa hukum. Tapi kalau misalkan sejarah ini bukan dari hadis sahih. Kenapa? Karena bingung atuh kalau dari hadis sahih udah nggak ada ya. Itu kalau misalkan dari riwayat sejarah itu dari ambilnya dari apa, anak turunan, berarti ada penulisannya, ada asarnya ya. Tuh jangan sampai kita mikir oh berarti nggak ada hadisnya, berarti ini takutnya salah, sesat. Oh, nggak ada ya, karena kita nggak tahu ilmu mustalah al hadis, kita nggak paham, kasih sama orang yang paham. Kalau Imam Nawawi mengatakan di muqaddimah apa namanya, muqaddimah Arba'in Nawawi, bahwa hadis doib itu boleh diamalkan untuk amalan sendiri-sendiri ya, fadhoil amal, untuk sebagai padah amal ibadah kita. Kalau untuk jadi fatwa nggak bisa dipakai, tapi kalau untuk fadilah amal boleh ya, karena mustalah hadis ini tidak menolak hadis doib, karena hadis itu meskipun hadis doib berarti hadis. Hadis apa? Perkataan Nabi atau ucapan atau perilaku. Berarti kita kalau misalkan nggak nyebut salah, itu semena-mena ya sama hadis. Ada salah satu cerita orang, ada hadis Rasul jangan gunting kuku hari Rebo ya. Ini ada orang di Turki atau di mana ya, ini saya dapat dari cerita ulama ini masyhur, jangan gunting kuku hari Rabu. Itu hadis doib bener, disengajain tuh orang ya, saya emang nggak percaya hadis doib ya, disengajain gunting kuku hari Rebo ya, karena hadis doib katanya. Nah satu saat, kenapa nggak boleh gunting kuku hari Rebo? Karena Rasul bilang nanti mewarisi penyakit apa, baros, apa baros, belang-belang tangannya nanti apa namanya rusak ya, ininya cacat lah. Nah orang tersebut karena menantang hadis doib ya, digunting kukunya tiap hari Rebo. Dah satu saat tangannya itu apa, kena penyakit baros ya, bukan baros ya, penyakit belang tangannya ya, sampai rusak tangannya. Nah mimpi beliau itu ya, ini luar biasa, mimpi udah nantang hadis tapi bisa mimpi sama Rasul. eh, Mengatakan bahwa dalam mimpinya berkata sama Rasul, ini saya sengaja karena hadis doib. Rasul dalam mimpinya berkata katanya, bukankah hadis doib itu masih ucapanku gitu ya, atau misalkan riwayatku, atau misalkan apa namanya, hal yang nggak berselisih bertentangan denganku gitu ya. Semenjak itu di hari Rebo nggak gunting lagi ya. Salah satu ulama bilang apa namanya, tobat ya. Udah itu enggak semenjak itu orang yang tadi nyepelin hadis doib itu enggak nyepelin sampai wafatnya ya. Itu di Turki kalau nggak salah atau di mana. Bukan kisah doang apa main-main, itu benar terjadi ya. Dan saksinya ulama banyak di zaman itu, sampai sekarang kitabnya apa namanya di, dijelaskan sama ulama yang masyhur. Maka dari itu walhasil saya menyimpulkan ya, jadi di kajian pada subuh ini mudah-mudahan apa yang kita pelajari ya, dan ini apa namanya dalam rangka tholabul ilmi, mencari ilmu, jangan sampai kita di bulan Ramadan, di luar Ramadan jadi kita nggak mencari ilmu. Tetap ya, kita bulan Ramadan beres, ilmu tetap harus dicari ya. Untuk apa? Untuk takwa ya. eh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Menjadilah sebenar-benarnya takwa sampai apa, meninggal ya. Apa takwa itu? Imtitsalu amrillah wa jitanabun nawahi, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala ya, semata-mata kita untuk bertakwa. Nah maka dari itu saya pribadi ya, sebagai penutupan kajian pada subuh ini, memohon maaf ya kalau misalkan di setiap kajian saya ada yang kurang jelas atau bingung ya, karena mungkin terlalu cepat atau riwayat atau apa namanya sumber-sumbernya kurang lengkap. Itu saya mohon dimaafkan ya, Mas Sutrisno, Mas Roy, atau apa Ayu Mitya ya, sama semuanya yang nanti ngedengerin di kajian ini ya di YouTube juga. Dan mudah-mudahan nanti kita ada umur ya, ada waktu
untuk melanjutkan ya, karena mungkin saya tahu dari Umi Rika ini nanti proyeknya bakal panjang ya, bakal panjang. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi ya di lain kesempatan waktu. Saya pribadi mohon maaf semuanya ya, minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Saya pribadi ya, atas nama pribadi Al-Fakir Ahmad Januar juga mengucapkan nanti ya kita selamat Idul Fitri ya, nanti kalau misalkan yang mudik-mudik ya, kalau yang nggak mudik mungkin banyaknya eh, di rumah bisa jadi ya, karena banyak yang datengin ya anak cucu, dan itu bulan kita bermaaf-maafan ya, Idul Fitri ini ya. Istilah halal bihalal ini kan sejarahnya dari presiden kita ya, dan ulama pun nggak melarang ya, bagus ya, halalan halalun bihalalin, maaf halal dibalas halal, karena kita di bulan itu Syawal saling membebaskan dendam ya, amarah, nafsu ya, atau kalau ada salah maaf gitu ya. Jadi begitu dari saya pribadi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan Mas Sutrisno buat semuanya, atau Mas Roy, Kang Roy, Ayu Media ya, boleh ditanyain buat terakhir ya, mau di grup atau di langsung boleh. Mangga. Kang, mau nanya Kang. Boleh mangga. Tadi kan tentang pembentukan kan dihancurkan berhala ya, patung berhala yang di sekitar Ka'bah. Nah, kafir Quraisy itu kan mereka menyembah berhala, tapi di sisi lain mereka juga memuliakan Ka'bah. Nah, mereka itu apakah menyembah berhala doang atau menyembah berhala sambil melakukan syariat Nabi Ibrahim, misalkan tawaf atau enggak gitu? Itu sih. Itu aja ya. Nah, ini jadi pertanyaan juga ya, kenapa ada berhala tapi di Ka'bah gitu ya. Ini Ka'bah ini kan dibikin sama Nabi Ibrahim ya. Ibaratnya bukan dibikin, sebenarnya Ka'bah ini udah ada dari zaman Nabi Adam itu ya, yang bikin Ka'bahnya itu Nabi Adam ya. Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu mendirikan aja lagi ya. Karena apa? Riwayat ulama, sebagian ulama bilang kalau di atas Ka'bah itu ada Ka'bah juga buat malaikat, Baitul Makmur namanya. Di atasnya Ka'bah itu ada Ka'bah juga ya. Nah, Ka'bah yang di dunia itu buat manusia. Kalau Ka'bah yang di langit itu untuk malaikat. Nah, tapi kenapa zaman umat Nabi Muhammad sebelum diutus banyak berhala ya, malah jadi menyeleweng. Nah, ini perselewengan umat jahiliyah nih di sini ya. Karena wah ini kita dijadiin jual beli ini agama gitu ya. Bikin berhala untuk sesembahan tapi dibayar gitu, ibaratnya harus order gitu ya, ibaratnya saya mau pesen berhala, berhalanya apa, makanan ya. Sampai Sayyidina Umar juga kan ketawa ya waktu jahiliyah, saya ini nyembah makanan patung, tapi kalau misalkan saya lapar saya makan gitu, ibaratnya kan lucu gitu ya, saya sembah tapi saya makan, ini gimana gitu ya berhala. Nah, itu sebenarnya salah satu yang disebut jahiliyah itu di situ gitu ya. Apakah disembah ini teh sesembahan tapi kok dimakan gitu ya, juga sesembahan yang jadi bahan jual beli, terus sesembahan yang dijadiin supaya dagangan laris gitu ya, ibaratnya gitu gitulah. Terus sampai penuh gitu ya, sampai semua orang punya sesembahan sendiri gitu ya, makanya sampai banyak tuh ya di Mekah tuh ya, di Ka'bah tuh ya. Sampai dalam Ka'bahnya pun, dalam bangunan Ka'bahnya pun ada banyak berhala. Nah, itu jadi penyelewengan agama. Nah, zamannya kakeknya Nabi itu masih berpegang sama milah Ibrahim. Nah, ini yang disebut agama milah Ibrahim, itu agama menurut Nabi Ibrahim ya. Milah Ibrahim kalau zaman dulu, zaman kakeknya Nabi Sayyidina Abdul Muttalib ya. Itu mengatakan milah Ibrahim ya.
masih lurus ya, milah. Kalau disebutnya agama milah berarti ya Nabi Ibrahim. Itu yang disebut ahlul patroh, belum diutus Nabi. Nggak aneh-aneh dulu ya. Tapi dulu mengundi itu masih masih nggak masalah ya, zaman kakek Nabi ngundi panah dikocok-kocok, terus ada nama-nama. Itu sejarah akikah itu dari kakek Nabi ya. Akikah itu sejarahnya kakek Nabi punya anak yang terakhir namanya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Nah, di sejarahnya itu dulu belum punya keturunan ya. Abdul Muthalib ini kakeknya Nabi, Sayyidina Abdul Muthalib ini punya nazam atau apa nazar, nazar ya berarti ya, wajib kalau nazar. Kalau saya punya anak itu nanti salah satu anak saya itu bakal saya sembelih. Nah, itu azam atau nazarnya Abdul Muthalib ya, kakek Nabi. Setelah lahir semuanya, kalau nggak salah 10 anak ya, kalau kakek Nabi itu punya. Yang paling terakhir ini diundi keluar terus namanya. Nah, orang-orang bingung gimana nih caranya buat gantiin nama Abdullah ya. Aneh-aneh juga nih ya, namanya anak-anaknya Abdul Muthalib ini Abdullah salah satunya. Abdullah hambanya Allah. Semuanya aneh-aneh. Ada Abdul Manat, ada Abdul Hakam, ada Abdul yang aneh-aneh lah ya, hamba berhala. Nama-namanya Abdul Muthalib juga nama-nama berhala. Tapi beda, Abdullah ini hamba Allah salah satunya ya. Nah, diundi berapa kali, sampai 100 kali kalau nggak salah ya. Diganti sama 100 unta ya, atau 10 unta kalau nggak salah. Itu sampai 10 kali ya. Baru keluar nama unta ya. Nah, itu diakikahkanlah pengganti dari Abdullah, sebagai apa, gantinya kambing atau unta itu ya, 100 atau 1000 unta itu. Nah, itulah jadi sejarah hakikahnya dari Abdul Muthalib itu apa namanya, tradisi jahiliyah tapi bagus ibaratnya gitu kan, sebagai wujud syukur nggak apa-apa ibaratnya. Itu tradisi jahiliyah nggak jahiliyah gitu ya. Terus apa, menyambut tamu juga jahiliyah, tapi kalau di situnya ada manfaat ya bagus dong ya. Nabi Ibrahim aja menyambut ya, menyambut tamu itu tradisi jahiliyah, dari zaman Nabi Ibrahim juga ada ya. Tapi apa, bertamu itu sampai-sampai apa, Nabi dalam hadisnya nggak beriman salah seorang muslim sampai apa, dia menghormati tamu. Jadi kita kalau umat muslim ada tamu datang nggak dihormatin, nggak dilayanin, nggak dikasih makan, dikasih minum, dikasih apa gitu ya, kita belum masih jadi orang iman, beriman seluruh seutuhnya ya. Karena orang muslim itu sama tamu luar biasa harus, wah, sampai ada riwayat ulama sama tamu tuh harus ngutang ya, saking memuliakan tamu itu luar biasa ya. Utang demi memuliakan tamu. Nah, itu balik lagi ke tadi yang berhala. Di berhala ini banyak orang yang punya kepentingan ya, jual beli berhala sampai banyak ya, sampai ada yang apa namanya, nyembah terus dimakan terus ya, itulah ya. Tapi ya tetap sebenarnya menyembahnya tuh ke Tuhan Ka'bah, dulu nyebutnya Robba Ka'bah. Ya Robba Ka'bah yang tadi ya, yang pas di Abdullah bapaknya Nabi, kakeknya Nabi itu nyebutnya ya Robba Ka'bah ya. Jadi masih nyembahnya ke Tuhannya Ka'bah, bukan Ka'bahnya yang disembah tapi Tuhannya Ka'bah. Jadi udah tahu ya, Allah tuh udah tahu, cuman kalau bahasa Arabnya Allah itu Allah aja, Tuhan tuh Allah, Allah, ilah, Allah gitu ya. Itu zaman jahiliyah dulu. Walhasil intinya di zaman Nabi itu dirubah ya, balik lagi ke kemurniannya ya. Kalau Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul ya. Jangan sampai meyakini Tuhan selain Allah ya. Dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan Nabi Isa pun nanti bersyahadat juga ya waktu nanti diutus di akhir zaman ya. Nah, itu jadi istilah di Fatul Makkah ini sebagai pembeda farqun bainal haq wal batil ya. Kalau nyembah berhala salah, jual beli berhala salah, udah jual beli disembah lagi ya salah.
gitu ya. Dan yang bisa kita sembah satu-satunya ya Allah. Robba Ka'bah, Tuhannya Ka'bah ya, yang punya Ka'bah ya Allah. Gitu ya. Itu maksudnya. Itu Sutrisno. Lagi mau ditanya? Sampai 6:30 ya ini. Tapi udah pada libur ya ini, atau ada yang sebagian kerja ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman ada yang mau nanya? Kang Roy apa Mbak Yumit ya? Nah, biasanya nggak terlalu sedikit yang nyimak ya. Ini dikit mungkin, jadi baru datang atau baru nyimak dikit, jadi bingung juga mau nanya. Gini cukupkan aja ya. Kalau mau nanya. Kalau nggak ada, boleh dicukupkan. Ya, hatur nuhun Kang atas sharingnya pada subuh ini. Semoga bisa ditemukan di lain waktu. Sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi hatur nuhun Kang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.